Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wa muslimat, jemaah kajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun terhadap nikmat yang Allah berikan, yang diberikan oleh Rabbmu, maka sebut-sebutlah nikmat itu. Pergunakanlah nikmat itu yang baik kepada kebaikan, kepada ketaatan. Karena itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini adalah nikmat berupa nikmat dunia. Adapun nikmat ibadah ataupun nikmat berkaitan dengan akhirat, maka berusaha kita untuk menyembunyikannya. Jangan sampai kita malah membatalkan atau menghanguskan amal kebaikan kita, karena kita mungkin-mungkinnya menampakkannya, yaitu riya, menampakkan amal baik. Di antaranya yang banyak luput dari sebagian kaum muslimin, sebagian ikhwah, yaitu dia memposting foto dirinya kajian misalnya, atau dia sedang membaca buku, belajar, atau ibadah-ibadah yang lebih besar, diantaranya haji atau umrah. Banyak kaum muslimin yang lalai dari ini, padahal itu bisa menjerumuskannya kepada riya. Dan riya merupakan syirik kecil yang menghanguskan amalan ibadah itu. Ya, seperti orang yang pergi umroh misalnya, dia foto di depan Ka'bah, kemudian dia share Ka'bah titip salam, ya kan? Ini namanya riya kontemporer, riya zaman now. Dan ini berbahaya sekali. Tahaddus bin ni'mah,
menyebut-nyebut nikmat yang kita rasakan. Dengan riya itu 11 setengah. Nah, bukan 11-12 ya. Kalau 11-12 itu masih agak jauh, satu angka. Kadang bisa-bisa dia itu 11. Ya. Dan ini menandakan hendaklah senantiasa kita itu mengkaji perkara tauhid. Maka yang bukan perkara tauhid itu sebatas kita tidak lagi datang ke kuburan minta-minta ke kuburan, atau tidak minta-minta datang lagi kepada dukun, ya. Bukan hanya sebatas itu. Tauhid itu luas sekali. Nah, terkait perkara amal-amalan tadi, di antaranya mungkin ketika kita sholat, rakaat pertama bisa khusyuk, rakaat kedua harus hati kita, rakaat ketiga demikian juga, berpaling hati kita. Dan bahkan Nabi SAW hampir-hampir mengatakan tidak ada orang yang selamat dari syirik khafi, yaitu di antaranya syirik riya ini. Kemudian ada juga namanya ujub, berbangga diri. Ada juga namanya sum'ah, yang ingin memperdengarkan amalannya. Kalau tidak diambo, tidak jalan dakwah kok. Kalau bukan karena yayasan kami, tidak jalan dakwah ini, tidak berkembang dakwah di tempat ini. Ini karena kami yang sering mengadakan ini dan itu. Subhanallah, dia hanguskan amalannya. Habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan, habis. Jangankan kita, Nabi saja diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta la yahbaqanna 'amaluka. Ini Allah Subhanahu wa taala memperingati nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, la yahbaqanna 'amaluka, Allah batalkan semua amalanmu. Inilah urgensinya, pentingnya mengkaji tauhid terus dan terus sampai mati. Demikian juga Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita, seseorang itu akan dimatikan dalam kondisi kebiasaannya. Kalau antum senantiasa mengkaji akidah, mengkaji tauhid, insya Allah antum akan mati di atas tauhid. Namun inilah yang diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Orang yang mengatasnamakan dia itu ingin memperbaiki umat, memperbaiki bangsa, memperbaiki diri, memperbaiki masyarakatnya. Namun apabila dia tidak memulainya dengan tauhid, maka itu semua omong kosong. Omong kosong semuanya. Oh, mari kita ajak orang itu dulu ke parlemen, ke partai, kelompok. Jangan ajarkan dakwah dulu tauhid, jangan bahas tauhid, nanti orang lari nanti. Ini sejatinya mereka telah tertipu. Bagaimana mungkin baik hubungan kita dengan orang lain, sedangkan hubungan kita dengan Allah saja tidak baik. Kalau kita ingin baik hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia, maka perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Maka oleh sebab itu perlu kita ulang-ulang ini untuk memantapkan hati kita agar senantiasa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh sebab itu saya ingatkan diri saya dan jemaah sekalian, kalau antum ada berbuat amal, sembunyikanlah. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sembunyikanlah kebaikan antum sebagaimana antum menyembunyikan keburukan antum. Sembunyikan kebaikan kita, ya, sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita. Ini lebih selamat. Jangan men-share. Kadang banyak orang sekarang, anak muridnya, ya dia lagi ngajar, ya difoto anak muridnya, disebar. Nggak takut dia. Ngajar ibadah bukan? Ibadah. Mengajar itu ibadah. Beda kondisinya kalau orang lain yang nge-share. Ini diri antum sendiri loh. Antum lagi ngajar, ya kan? Antum share.
foto antum, ya, atau antum apa? Jadi imam, sengaja merekam. Dan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizallahu taala. Ya Syekh, bagaimana hukumnya orang yang memvideokan dirinya sedang salat jadi imam? Kata Syekh, riya. Langsung kontan Syekh mengatakan riya. Nah, kalau sebatas kita yang ngomong, antum memang dah tahu hatinya. Antum dah belah dadanya. Bukan itu, kita memperingatkan tahdzir. Tahdzir itu artinya memperingati agar waspada. Karena itu berat sekali. Makanya kita sebagai seorang muslim hendaklah senantiasa berada di antara kondisi harap-harap cemas. Bainar raja wal khauf. Selalu di antara dua ini harus seimbang. Penuh kehati-hatian, itu namanya wara'. Sebagaimana orang yang bertakwa cirinya, dia berhati-hati melangkah. Betul-betul dia itu, kalau bahasa awalnya nyepapah, elok-elok, betul-betul berhati-hati dia dalam bertindak, berkomentar. Nah, ini sekarang ini subhanallah di medsos orang-orang yang ruwaibidah bermunculan, tampil. Apa ruwaibidah? Orang-orang bodoh yang ikut campur dalam urusan umat, berbicara pada perkara-perkara besar. Dia tidak mengerti. Karena orang bodoh itu apabila dia berbicara, terlebih lagi di perkara-perkara besar, maka kebaikannya atau keburukannya lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan. Maka ini sikap kita hendaklah antum tiarap saja. Level kita penuntut ilmu, kita belum dikatakan talabul ilmi. Tuwailib. Apa? Tuwailib. Isim tasghir. Artinya kecil. Penuntut ilmu kecil. Subhanallah, kita masih kecil ini. Ini anda ingatkan karena banyak kawan-kawan larut dengan perkara-perkara ini, membicarakan ini dan membicarakan itu. Biarkan orang yang berhak, para ulama, para umara, para ahlinya, antum tiarap saja. Maka jika setiap orang menyibukkan dirinya dengan belajar dan mengamalkan ilmu yang dia pelajari, serta dia bimbing dan ajarkan kepada keluarganya, insya Allah kekacauan akan sirna. Kekacauan akan sirna. Atau minimal minimalisir kekacauan yang terjadi. Makanya ada ungkapan mengatakan, "Lau sakata jahil laqala khilaf." Apabila orang-orang bodoh itu diam, maka akan sedikitlah khilaf, perselisihan. Ini semua berbicara, semua berkomentar, jarinya main, pada ilmunya hanya kopas-kopas, ya. Diam itu. Uskut, la tatakallam, ta'allam. Uskut apa artinya? Uskut, diamlah. La tatakallam, jangan berbicara. Bukan hanya sebatas diam. Diam dan jangan berbicara, ini adalah penegasan. Uskut la tatakallam, ta'allam, belajarlah. Diam dan jangan berbicara, ta'allam, belajarlah. Belajar. Apalagi kita, kondisi-kondisi kita. Ya, ini harus sering-sering diingatkan. Ya, sering-sering diingatkan. Berdebat di medsos, ya. Akhirnya apa? Orang mencela dakwah ini dengan lebih berbahaya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian mencela ilah-ilah orang-orang
yang lain itu, karena dia nanti akan mencela Allah dengan bighairi ilm. Maka antum jangan mencela, sibuk mencela misalnya tokoh-tokoh kesesatan, ya. Jangan, nanti dia akan mencela lebih bahaya lagi mulutnya, mencela dakwah ini. Ibaratnya nih di WA, di grup WA sering berdebat, ini senang gurih ini. Di Facebook misalnya saling debat. Kalau memang ya bikin waktunya duduk buka kitab, berhadapan-hadapan, ini lebih bermanfaat ketimbang apa? Debat-debat di medsos. Bahkan celaan mereka Wahaboy katanya kan, bukan Wahabi lagi, Wahaboy, kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Maka oleh sebab itu, diam itu lebih baik di dalam kondisi-kondisi yang mana itu perkara-perkara besar. Terutama di zaman fitnah seperti ini, kita dituntut belajar untuk diam, sebagaimana kita dahulunya dituntut untuk belajar berbicara, sebagaimana kita belajar berbicara. Oleh sebab itu ya ikhwah, mari kita fokuskan untuk memperbaiki diri kita. Masih banyak yang belum kita ketahui dan pelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Biarlah para ulama, para ustadz kita yang besar-besar yang berkomentar, ya. Kalau perlu, kalau memang antum ngambil karena masing-masing kita harus ngambil andil dalam dakwah. Ya mungkin antum share kajian-kajian ustaz-ustaz, ya, tulisan-tulisan yang ditulis oleh ustaz. Jangan akun-akun yang enggak jelas. Subhanallah. Ini banyak akun-akun yang tidak jelas ini. Para penyusup dakwah. Atau harus hati-hati. Jangankan di zaman sekarang, di zaman Rasulullah saja sudah ada penyusup itu. Orang-orang munafik, orang-orang yang merusak Islam dari dalam. Maka berhati-hati tuh. Orang yang dapat mengenalinya adalah orang yang berilmu. Tahu dia, oh ini tak beres orang ini. Maka berilmulah antum. Ya. Insyaallah sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampaikan, secara garis besar kita sudah khatam terhadap kitab Usul As-Salasah wa Adillatuha ini secara garis besar. Karena memang poin besarnya adalah tentang mengenal Allah. Dan kita sudah sebutkan poin-poin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tambahan catatan kita itu poin-poin tentang Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sifat-sifat Allah. Ya mungkin banyak orang yang belum mengenalinya atau bahkan sudah tahu namun mengingkari. Sebagaimana anggapan orang-orang bahwasanya Allah itu berada di mana-mana. Ini kita tanyakan, mana dalil antum mengatakan Allah di mana-mana itu, mana dalilnya? Baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Ya? Atau istilah para muhaddits adalah sammu lana rijalakum. Sampaikan kepada kami siapa rijal antum? Siapa yang pembawa salaf antum tentang perkara ini? Karena sebagaimana ditekankan oleh Imam Ahmad, jangan berbicara tentang agama ini kecuali kita sudah ada salaf yang mendahului kita. As-salaf, yaitu sahabat Nabi, tabi'in dan atba' tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka dengan baik. Harus berhati-hati. Di antaranya kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Dan ini ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 27.
Allah yang mengatakan Allah punya wajah. Apa firman Allah? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah atau kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Allah yang menetapkan sifat al-wajh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan kalau Allah punya wajah berarti Allah sama dong dengan makhluk. Sama nama belum tentu sama hakikatnya. Contoh, Allah mendengar tidak? Kita katakan kepada orang, Allah mendengar tidak? Allah melihat tidak? Berarti antum juga menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga mendengar dan melihat. Ya? Maka orang yang mentakwil, dia jatuh kepada takwil lagi, atau bahkan jatuh kepada tasybih. Udah, katakan saja kita imani Allah punya wajah, ya Allah katakan sendiri. Di antaranya surah Ar-Rahman ini. Setahu kita. Nah, ada dai yang katanya dai mustad yang dia mengatakan mengomentari tentang ayat ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya hancur. Kecuali apa? Wajah Rabbmu, ya kan? Ada di ayat yang lain. Kemudian dia mengatakan berarti yang tinggal hanya wajahnya saja. Mulai dia mentasybih. Berarti yang wajahnya saja, semuanya hancur. Berarti wajah Allah seperti angry bird dong. Kan tinggal wajahnya aja. Subhanallah. Dia memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia termasuk orang yang terkenal sekali. Lantang dia mengatakan. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim berhati-hati berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas aku, kata Rasulullah, maka siap-siaplah dia tempati tempatnya di neraka. Berdusta atas Nabi saja ancamannya neraka. Tentu berdusta atas nama Allah, berdusta atas Allah jauh lebih besar, lebih berat lagi konsekuensinya. Maka ini hendaklah kita berhati-hati, ya. Sebagaimana kita katakan terkait masalah asma dan sifat, kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Selesai. Kalau ada ayatnya tentang sifat Allah, kalau ada hadisnya tentang sifat Allah, udah kita cukup mengimani seperti apa adanya, udah. Allah punya wajah, na'am. Tapi wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk. Bagaimana hakikatnya? Ya, kita tidak tahu. Namun kita menetapkannya Allah punya wajah. Jangan ditafwid. Tafwid itu adalah kita serahkan maknanya kepada Allah. Nah, maknanya jelas wajah-wajah. Ini ada orang-orang yang menyimpang juga di kalangan Asy'ariyah. Dia mentafwid pakai dot, tafwid, tafwid, ya kan? Artinya mereka menyerahkan ya Allah punya wajah, tapi ya kita serahkan aja lah sama Allah. Nah, ini bentuk penyelewengan juga dalam perkara asma dan sifat, dan ini perkajian asma dan sifat ini dalam kajiannya. Di antaranya kitab yang bagus adalah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Aqidah Wasatiyah. Baik. Kemudian Allah berkata, Allah berbicara. Itu dengan suara, dengan ucapan, dengan suara bisaut. Bukan dengan kiasan-kiasan sebagaimana pemahaman orang-orang yang menyimpang. Allah menegaskan di dalam surah An-Nisa 164. An-Nisa 164 Allah tegaskan, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Musa secara langsung.
Ini Allah mengatakan. Namun dia palingkan, bukan. Wa kallamallaha Musa. Nah, dia mengganti apa namanya? Fa'ilnya di sini. Fa'ilnya menjadi Musa. Jadi Musa berbicara kepada Allah. Padahal susunannya dalam apa? Musa ini adalah maf'ul bih. Fa'ilnya adalah Allah. Allah yang berbicara kepadamu Musa. Nah, ini orang yang berubah-ubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bukan Musa yang berbicara kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dirubah-rubahnya ayat. Dan ini merupakan manhajnya Yahudi. Manhajnya Yahudi. Kemudian tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya, ini kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah ayat 64. Allah berfirman, "Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha." Padahal kedua tangan Allah terhampar atau terbuka. Dan dia memberi rezeki sebagaimana yang dia kehendaki. Bahkan disebutkan juga di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jari jemari sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hati seseorang berada di antara jari jemari Allah. Jangan buka bikin kayak gini, Allah membalik-balikannya seperti ini. Jangan. Kita syubihan tuh. Udah biarkan. Kita jari seperti ini, tahu kita hakikatnya. Tapi kita cukup mengimani Allah punya jemari, Allah punya tangan, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki mata yang hakiki. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 37. Surat Hud ayat 37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan kedua mata kami dan petunjuk wahyu kami. Ini Allah yang mengatakan Allah punya mata. Bagaimana hakikatnya? Tidak tahu kita. Mata, antum punya mata kan? Kemudian ikan punya mata. Sama mata antum dengan mata ikan? Tidak sama. Sesama makhluk saja tidak sama, apalagi makhluk dengan Khalik. Baik. Kemudian yang perlu kita tegaskan, apabila kita berbicara tentang sifat atau nama-nama Allah, maka antum timbangkan kepada dua ayat pamungkas. Nah, siapa yang tahu? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Surat Asy-Syura ayat 11. Apapun ada datang dalil ya tentang sifat atau tentang nama-nama Allah, bawakan ke ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu apapun tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbangkan sini langsung. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar, ya. Makhluk mendengar, ya. Tapi pendengaran Allah tidak setara dengan pendengaran makhluk. Pendengaran makhluk terbatas, sedangkan pendengaran Allah tidak terbatas. Ya. Allah duduk, iya. Ya, berada di singgasananya, di Arasy. Tetapi bagaimana kesetaraannya tidak setara dengan duduknya raja di singgasananya? Tidak setara. Karena raja butuh kepada kursi duduknya, singgasananya, tetapi Allah SWT tidak butuh. Makanya dia tidak setara. Allah beristiwa di Arasy, na'am. Bukan berarti Allah butuh kepada Arasy.
Karena dia tidak setara dengan makhluk. Ketika makhluk duduk atau bertempat di satu tempat, maka makhluk itu butuh kepada tempat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bertempat bersemayam di atas arasy, maka Allah tidak butuh kepada arasy karena dia tidak setara dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi dua ayat ini terkait asma dan sifat, maka tembakkan atau timbangkan kepada dua ayat ini. Selamat antum insyaallah. Apapun ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka pulangkan kepada dua ini. Allah tidak ada, tidak mungkin semisal dengan kita, dan Allah tidak akan mungkin setara dengan kita. Ya, sama nama belum tentu sama hakikatnya. Baik, ini yang harus diimani oleh setiap muslim yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, maka sifat Allah tidak akan mungkin sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana air, ya, zatnya cair, ya kan? Tidak akan mungkin sama dengan kursi ini atau meja ini. Tidak akan mungkin sama. Kursi apa? Zatnya padat. Sedangkan air zatnya cair. Makanya sifatnya berbeda. Air tidak bisa digenggam, ya kan? Bisa tidak air digenggam? Tidak bisa. Tapi apa? Kursi, meja bisa digenggam. Makanya disebutkan di dalam kaidah adalah berbicara tentang sifat itu merupakan cabang dari berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ini tambahan tentang, sebenarnya masih banyak lagi yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita kenali dengan sebaik-baiknya. Karena siapa saja yang mengenal Allah, maka dia akan kenal dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang tidak kenal dengan Allah, maka dengan selain Allah dia lebih tidak mengenalnya lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Al-Hasyr ayat 19, "Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri, lupa dengan diri mereka. Maksudnya apa? Sesungguhnya barang siapa yang lupa atau tidak kenal dengan Allah, maka Allah juga akan melupakannya atau tidak mengenalnya. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an ya'lama ma lahu 'inda Allah, falyanzur ma lillahi 'inda." Barang siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia perhatikan bagaimana kondisi Allah di sisinya. Sudahkah dia betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kita tuliskan, rindu itu hanya dimiliki oleh orang yang mencintai, dan cinta tak akan mungkin muncul, ya, kecuali dengan perkenalan, bukan pertemuan, bukan sebatas pertemuan. Anak tanya sama antum, Yung, antum cinta dengan Nabi? Cinta kan? Apa yang melandasi cinta kita dengan Nabi? Karena kita kenal dengan Nabi, meskipun kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Jadi cinta itu tumbuh dengan perkenalan, bukan dengan perjumpaan, atau istilah anak-anak sekarang, dari mata turun. Cinta itu datang dari mata turun ke hati. Itu salah itu. Yang benar adalah cinta datang dari hati naik ke mata, dari hati naik ke mata, dari hati naik ke telinga. Makanya orang yang mencintai akan apa? Akan senang mendengarkan untayan kata-kata kekasihnya, akan indah melihat pujaan hatinya. Kalau antum mengatakan cinta dari mata turun ke hati, berarti orang buta tidak punya cinta?
Orang tuli tidak punya cinta? Tidak. Cinta karena perkenalan. Makanya ilmu yang paling besar adalah kita kenal dengan Allah agar kita mencintainya. Orang yang tidak kenal dengan Allah mustahil dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak cinta kepada Allah maka dia tidak akan taat kepada Allah. Kenapa banyak orang yang tidak taat? Karena dia tidak cinta kepada Allah. Kenapa dia cinta? Karena tidak kenal. Hanya baru sebatas kenal nama. Ya. Makanya puncak ilmu adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan terperinci. Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan terperinci, maka akan muncullah rasa cinta. Ketika cinta muncul, maka muncullah rasa pengagungan dan penghambaan diri. Makanya tak kenal, makanya tak taat. Tak kenal, makanya tak taat. Kenapa orang masih berbuat syirik? Karena dia tak kenal dengan Allah. Bagaimana mungkin dia berbuat syirik sedangkan dia tahu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin dia berbuat maksiat sedangkan dia tahu Allah Maha melihat? Kalau betul-betul kita itu mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, niscaya kita tidak akan bermain-main dengan dosa. Sebagaimana pernah kita katakan, kalau antum ingin berbuat dosa, carilah tempat dan waktu yang Allah tidak mengetahuinya. Carilah tempat dan waktu Allah tidak melihat dan mendengarnya. Carilah. Ada tak di seluas langit dan bumi ini, di mana kira-kira tempat yang Allah tidak mengetahuinya? Kayaknya di Pluto, Ustaz. Soalnya Pluto itu planet yang paling ujung. Kayaknya itu. Anda tuh pergi ke sana. Hah? Dari 24 jam sehari semalam, di menit keberapa kiranya Allah lalai dari pengawasannya. Makanya puncak ilmu adalah khasyatullah. Aslul ilmi khasyatullah, kata Imam Ahmad. Pokok dasar ilmu itu adalah takut kepada Allah. Takut. Senantiasa merasa muraqabatullah, ihsan. Makanya tingkatan Islam paling tinggi adalah ihsan. Seakan-akan kita itu beribadah diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita. Diperhatikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan langsung dengan Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi mengatakan ka'anna, ini seakan-akan. Karena mustahil antum di dunia ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Namun insyaallah orang-orang yang beriman yang bertakwa, bertauhid, insyaallah nanti di akhirat dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jemaah yang mulia, hendaklah kita itu betul-betul mengenal Allah. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Kalau kita tahu, kita akan berhati-hati berbuat. Kita akan berhati-hati berucap dan seterusnya. Kenapa masih banyak yang melanggar ini? Karena dia belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka ini yang terus diingatkan, ini terus dikaji. Seluruh isi Al-Quran itu merupakan intinya Allah mengenalkan dirinya. Kemudian Nabi sudah memperkenalkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mempelajarinya dengan baik. Baik, kita masuk kepada rincian tentang kitab usul salasah ini, yang mana secara garis besar tadi kita sudah sampaikan, kita sudah selesai mengenal Allah. Poinnya itu mengenali Allah itu ada, mengenali Allah itu berada di atas arasy, mengenali Allah itu tidak punya anak dan tidak punya pasangan, mengenali Allah itu Allah itu memiliki perbuatan-perbuatan, ya kan? Kemudian kita kenali hak Allah dalam ibadah hamba. Kemudian kita kenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 yang perlu kita kenali tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab yang kita pelajari adalah kitab Dasar Aqidah.
Kitab dasar dalam perkara akidah. Dan nama lain dari akidah ini adalah Al-Fiqhul Akbar. Apa artinya Fiqhul Akbar? Apa arti Fiqhul Akbar? Fikih besar. Pemahaman yang paling besar itu adalah perkara akidah. Sedangkan fikih sholat, fikih ibadah, fikih muamalah, ya kan, fikih nikah dan seterusnya, ini merupakan fikih kecil. Tidak ada artinya fikih kecil itu kalau tidak ada fikih besar. Tidak ada arti ibadah antum tanpa akidah. Tidak ada arti ibadah kita tanpa akidah yang benar. Dan puncak akidah yang benar adalah kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada hak Allah dalam perbuatannya Allah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ada hak Allah dalam ibadah hamba atau perbuatan hamba disebut dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Ada hak Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang disebut dengan tauhid asma dan as-sifat. Nah, ini yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Dia bagaikan angka 1 di bilangan sejuta. Hilang angka 1, 0 yang 6 itu tak ada artinya. Itu tauhid. Tauhid 1. Kalau antum memegang tauhid, hilang 0 yang 5 itu, ke 6 ini hilang, masih berharga dia. 1. Masih berharga. Maka ini yang harus kita perhatikan. Dan kitab yang kita pelajari ini merupakan kitab dasar sekali agar kita mengenali pokok-pokok tauhid, pokok-pokok akidah. Baik, kitab ini berjudul Thalathatul Usul wa Adillatuha. 3 landasan pokok beserta dalil-dalilnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, kenapa kita perlu mengenal 3 pokok atau tentang agama ini dengan dalilnya? Karena itu supaya memudahkan kita. Sebagaimana Nabi bersabda, Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Bukti mudahnya ada dalil, kita beramal. Ada perintah, ada contoh, kita laksanakan. Tidak ada dalil atau tidak ada perintah atau tidak ada contoh, ya udah kita diam. Mudah sekali. Makanya amalan seseorang itu apabila dia mengikuti sunnah ala manhajis salaf, maka dia itu penuh dengan kemerdekaan. Mudah. Dan kita bisa mengecek sesuatu yang benar-benar ada sunnahnya, betul-betul ajaran Nabi, pasti ada perintah maupun contohnya. Mudah sekali sholat misalnya, ada perintahnya. Aqimis sholat, ada perintahnya. Apalagi puasa, ada perintahnya. Apalagi nikah, ya kan? Poligami, ada perintahnya. Ya, mudah sekali menceknya. Kalau memang itu suatu ajaran Islam, ada perintah dan ada contoh. Dan kita juga bisa mudah mencek suatu perkara itu bid'ah atau bukan ajaran Islam. Apa landasannya? Tidak ada perintah dan contohnya. Contoh, apa namanya? Misal, Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi. Kita tanyakan mana perintahnya? Ada nggak perintahnya? Tak ada. Atau Nabi mengatakan, wahai sahabatku, sebagai tanda cintamu kepadaku, maka rayakanlah maulidku. Ada enggak? Tidak ada. Atau ketika datang 12 Rabiul Awal, dan ini pun penetapannya keliru. Para ulama berbeda pendapat tentang hari lahirnya Nabi itu kapan. Ada mengatakan tanggal 9, ada tanggal 22, ada tanggal 12. Meskipun yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Namun mayoritas ulama, ya, semuanya ijma Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal. Jadi yang untuk merayakan itu apa? Ya, sebenarnya merayakan apa?
Dia katakan kita harus berbahagia ya dengan hari lahirnya Nabi. Kemudian antum tidak bersedih dengan hari wafatnya. Ini kekeliruan. Orang yang tidak memegang sunnah maka dia akan kacau hidupnya. Ya. Pernah nggak ketika 12 Rabiul Awal, anggap tanggal 12 Rabiul Awal itu betul-betul Nabi lahir tanggal segitu, ya kan? Ada nggak Abu Bakar? Ayo sahabat kita potong kue, ya kan? Tidak ada. Tidak pernah. Umar, tidak pernah. Di zamannya Umar, di zamannya Utsman, tidak ada contohnya dari salafus saleh. Kalau memang betul-betul itu tanda cinta sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, padahal Allah sendiri mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bukti cinta kepada Allah, bukti cinta kepada Rasulullah adalah ikuti Rasulullah SAW. Apa yang diperintah oleh Nabi kerajuan, apa yang dilarang tinggal. Ini yang cinta sebenarnya. Ya, bukan hanya sebatas merayakan sekali setahun. Ulang tahun Nabi, ya kan? Milad itu, Maulid Nabi itu namanya ulang tahun Nabi. Nabi ulang tahun, ya kan? Subhanallah. Ini pelecehan. Dan ini budayanya orang kafir yang diadopsi oleh kaum muslimin sekarang ini. Ini mereka tidak mengerti tentang sunnah. Kemudian lagi tentang meniguari, ya kan? Menujuari. Ini tidak ada contohnya dan Nabi tidak memerintahkan. Wahai sahabatku, apabila ada di antara kalian meninggal, maka meniguarilah. Tidak ada, demi Allah, tidak ada hadisnya. Tidak ada. Makanya kita katakan, kalau memang itu ajaran Islam, pasti ada perintah dan contohnya. Pasti ada perintah dan contohnya, tidak mungkin. Ya, cara makan saja diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Masuk WC saja diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, memakai sandal saja diajarkan oleh Nabi, dicontohkan. Ya, apalagi perkara-perkara perayaan-perayaan. Karena apa? Ketika Nabi SAW masih hidup, ada tak karib kerabatnya atau keluarganya yang meninggal? Ada, anaknya meninggal, istrinya meninggal, pamannya meninggal. Tidak pernah tuh Nabi membuat acara tahlilan-tahlilan, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Sampai geleng-geleng, ya kan? Ini kebiasaan disco, ya kan? Kemudian diganti genrenya, ya kan? Ini yang subhanallah, ya kan? Namun benar yang dikatakan Nabi SAW, nanti di akhir zaman orang menganggap bid'ah sebagai sunnah, menganggap sunnah sebagai bid'ah. Nah, ketika kita sholat menggerak-gerakkan jari, aku mengaluh lah gua. Ajaran baru kok. Allah pakai jangkui-jangkui, padusinya pakai cadar. Inilah model. Tidak model dulu dong. Sholat tak gantung dahulu mangku, ya. Katakan dulu yang benar kepada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu? Ya baca hadisnya, belajarlah. Ini mungkin tidak pernah melihat Sahih Bukhari, ya kan? Tidak pernah melihat Sahih Muslim, tidak pernah belajar. Hanya modal apa? Pernah ke Mekah 3 tahun, ya kan? Atau 3 bulan, pulang sudah menjadi kiai, ya kan? Ini musibah. Namun ini yang banyak yang diikuti oleh masyarakat. Dia juga banyak orang berbondong-bondong mendatangi kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan orang soleh, tuangkunya. Dia datangi setiap waktu, berulang-ulang, yang maksud kepada dalam Id. Tidak ada tuh sejarahnya para sahabat Nabi SAW, ya, yang mengkhususkan pergi ziarah kubur Nabi SAW. Apalagi berdoa minta kepada Nabi, tidak pernah. Terjadi paceklik, ya kan, di zamannya Umar bin Khattab. Tidak ada itu sahabat Nabi yang, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah turun hujan, atau ya Rasulullah turunkanlah hujan. Ya, kalau yang pertama tadi syirik kecil. Kalau yang kedua syirik besar. Ya Rasulullah turunkanlah hujan. Ini syirik besar. Ya Rasulullah mintakanlah kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini syirik kecil. Itu aja bedanya.
Ya tuanku, anak saya mau PNS tuanku, mau ujian PNS. Tuankunya aja ada PNS dia. Dia tukang ngojek cuman kan. Ya tuanku, lariskan dagangan saya, dia aja kere kan. Gimana? Demikian juga aku minta kepada dukun-dukun, mana bikin saya jimat penglaris. Dukunnya aja dia tuh tidak laris-laris dagangannya kadang kan. Ini subhanallah. Ini terjadi kenapa? Tidak tahu dengan agama yang benar. Dibodoh-bodohi. Makanya orang yang mendatangi dukun itu, atau kenapa orang dukun itu disebut orang pintar? Karena yang mendatanginya orang bodoh. Ada juga yang mengatakan dia bisa menahan hujan. Mana bisa, kencingnya aja susah dia tahan kan? Subhanallah, ini kebodohan. Makanya orang yang belajar sunnah dia akan cerdas. Akan tetapi apabila dia itu ya tidak belajar sunnah, maka dia akan larut dalam kebodohan. Nah, sebab seseorang menganggap agama ini sulit, ya disebutkan oleh Al-Ustaz di tulisan kajian Ustaz Yazid di dalam buku beliau yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Hendrik, hafizallah. Faktor penyebab orang menganggap agama ini sulit, susah, ya kan? Yang pertama, faktor kebodohan. Faktor kebodohan. Kemudian yang kedua, faktor lemahnya iman. Ketiga, faktor banyaknya dosa dan maksiat sehingga menutupi hatinya. Dan keempat, faktor lingkungan atau salah guru. Saya yakin etek-etek kita ini dia hanya ikut-ikutan dengan apa kata tuankunya. Sedangkan tuankunya saja tidak pandai baca Al-Quran, ya kan? Patah-patah lidahnya, gimana dia? Jangankan untuk mentafsirkan Al-Quran, baca Al-Quran saja tidak bisa. Gimana dia mau mengajarkan kita? Bahasa Arab tidak bisa. Padahal Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Bagaimana dia mungkin bisa memahami Al-Quran tanpa bahasa Arab? Nah, betapa banyak orang-orang yang dituangkukan, ditokohkan tidak ngerti bahasa Arab. Gimana? Kacau dia. Ya, maka oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Kemudian disebutkan bahwasanya orang yang tidak mengenal dalil, maka dia akan mudah terpengaruh dengan kebatilan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melandasi pembahasan beliau dengan dalil. Salah satu usul wa adillatuha. 3 pokok ilmu yang wajib kita ketahui tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang syariat Islam ini dibangun di atas dalil. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzalika waswas syayatin. Dan selain dari itu hanyalah was-was dari syaitan. Baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Terombang-ambing. Orang tidak tahu ini, tidak tahu dalil, dia terombang-ambing. Maka kembalikan kepada dalil. Tanyakan kepada tuanku itu, zikir yang geleng-geleng ini mana dalilnya? Zikir yang 1000 atau zikir yang hu ha ha ha, mana dalilnya? Mana contohnya? Mana hadisnya? Ya, merayakan ini Isra Mi'raj misalnya, mana dalilnya? Demi Allah, kalau ada dalilnya kita paling terdepan insya Allah mengamalkannya. Tapi memang tidak ada dalilnya. Gimana kita mau melakukannya? Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad buyyina lakum." Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kalian dari neraka kecuali sungguh aku telah ajarkan. Nah, orang yang berbuat bid'ah, yaitu membuat amalan-amalan yang tidak ada contoh dan perintahnya di dalam syariat, seakan-akan dia membuat footnote, catatan kaki di surat Al-Maidah ayat 3. Seakan-akan dia bikin catatan kaki. Allah katakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Telah Allah sempurnakan. Sudah pas.
Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Oh enggak, ini masih ada maulid. Oh enggak, ini masih ada tahlilan, maniguari, menujuari. Seakan-akan dia bikin catatan kaki di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 3 ini. Betapa jahatnya ini. Ya, Allah katakan sudah sempurna. Dan Nabi sudah katakan sudah aku ajarkan semuanya. Bahkan Nabi SAW ketika Arafah apa katanya? Allahumma syhad, Allahumma syhad. Nabi sudah katakan ketika Arafah. Beliau mengatakan, ya Allah, aku sudah sampaikan ya Rasulullah. Ya Allah, aku sudah sampaikan, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Kemudian ada orang-orang di sekarang ini membuat amalan baru, membuat bid'ah. Ini dosa besar. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Setiap tidak ada contoh dan perintahnya di dalam syariat sesat. Nabi yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muara dari kesesatan itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka cukupkanlah yang ada sunnahnya, yang sudah ada contohnya, yang sudah ada ajarannya, amalkan saja itu. Yang jelas-jelas sudah ada sunnah dan ajarannya saja, perintah dan contohnya saja, belum kita laksanakan dengan sempurna. Kenapa bikin-bikin amalan baru? Orang yang berbuat bid'ah berarti dia telah menuduh Nabi telah khianat. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik. Orang berbuat bid'ah berarti dia telah menuduh Nabi khianat. Qad khana risalah, telah mengkhianati risalah. Nah, amanah Nabi karena masih ada yang disembunyikannya, ya masih ada yang belum bagian di Islam. Subhanallah. Padahal Nabi itu adalah Al-Amin, orang yang paling amanah. Maka oleh sebab itu berhati-hati kita. Ya udah katakan itu bid'ah, jangan ini nanti bilang bid'ah nanti orang lari bid'ah, katakan keras tak, ya udah bid'ah, kan pelan itu, ya kan? Ini orang kan bilang kalau kajian bahas bid'ah ini keras ini, bukan kadang mic-nya yang bagus, ya kan? Kemudian ustadznya lagi masih semangat kan, habis makan mungkin, ya kan, semangat, ya kan? Udah, bid'ah itu Nabi yang katakan, pertama kali Nabi yang katakan bid'ah, jangan suka sungkan, ya kan? Itu istilah syariat, jangan diganti. Karena ada orang sekarang jangan katakan bid'ah, ya ini tidak ada sunnahnya. Ini berarti dia mengganti-ganti. Padahal dia mengatakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi. Nabi mengatakan yang bukan amalan Islam, ajaran Islam bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah bukan ajaran Islam. Kalau memang tahlilan, maniguari, menujuari, 40 hari, 100 hari, ya, itu bagian ajaran Islam, pasti Nabi telah dahulu melamalkannya. Pasti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali orang yang paling pertama kali mengamalkannya. Tapi tidak ada satupun riwayat, tidak ada sampai ke kita hadisnya. Tanyakanlah, mana hadisnya? Maka kita harus tanyakan, aina dalil? Bukan sebatas, oh ini kata imam ini kata syekh ini, kata tuanku ini, kata kiai ini. Enggak. Qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Ini Islam itu. Dalil. Kebanyakan ikhwan-ikhwan salafiyin juga demikian. Mencukupkan apa yang dikatakan oleh ustadznya. Ya kecil ustadz mau diikut. Tanyakan, aina dalil? Orang seberanggan kepada dalil sekarang. Terutama orang-orang yang lagi puber madhab, ya, madhab Syafi'i sekarang kan. Nanti dulu dalil itu nanti jauh itu. Atau kapan? Antum orang udah mau salam, antum baru usolli dulu kan? Orang udah mau salam nih, udah selesai sholat. Atau usolli juga lagi kan? Ini yang udah menjauh dari sekarang. Maka kembali kepada dalil. Ini yang ditegaskan oleh Asy-Syaikh, ya, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini. Wa adillatuha, dengan dalil-dalil. Karena Islam dibangun di atas dalil, ya. Siapa penulis kitab ini?
Hah? Yung? Siapa menulis kitab ini? Tidak ada pena, boleh pulang. Oh, lupa tak ingat. Lupa atau tak ingat? Siapa? Penulis buku ini kan kita udah berapa lama nih? Siapa? Yang penulis buku Salasatul Usul wa Adillatuha atau Al-Usul As-Salasa. Syekh? Coba antum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kapan beliau lahir? Tahun kapan? Catat. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriyah. Abad keberapa itu? 1115 Hijriyah. Dan wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Berarti beliau hidup di abad keberapa? Abad keberapa itu? Masa enggak ada ini? Abad ke-12. Apa tujuan kita tahu ini? Agar nanti kita bisa jelaskan ke kawan-kawan yang mengatakan orang yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabi. Istilah Wahabi itu sudah dikenal pada abad kedua. Pada abad kedua, istilah Wahabi itu sudah dikenal. Yaitu disandarkan kepada pengikutnya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat pada tahun 216 Hijriyah. Jadi istilah Wahabi itu sudah lama munculnya. Dan Abdul Wahab bin Rustum ini membawa pemikiran Khawarij. Dan ini yang diperingati oleh para ulama. Bagaimana mungkin disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Beliau aja belum lahir. Berapa jaraknya tuh? Abad kedua dengan abad ke-12. 10 abad jaraknya. Nah, makanya perlu kita mengenali historis ini agar bisa meluruskan. Istilah Wahabi itu sudah dikenal. Di abad kedua sudah dikenal. Yaitu pengikutnya Abdul Wahab bin Rustum tadi yang membawa pemikiran Khawarij. Yang memang dia itu bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Siapa yang berbuat dosa, kafir. Langsung dicap kafir dan halal darahnya. Atau wajib dibunuh. Ini udah ma'ruf di abad kedua. Maka ini perlu kita ketahui. Jadi Syekh itu lahir tahun berapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis buku Salasatul Usul wa Adillatuha ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Musyrif atau Musharraf bin Umar dan dari Bani Tamim. Beliau ini dari Bani Tamim. Dan keutamaan Bani Tamim disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal." Hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal. Mereka adalah kaum yang paling keras pertentangannya, permusuhannya terhadap Dajjal. Ini salah satu keutamaan Bani Tamim. Dan ini merupakan marganya atau kabilahnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kita perkenalan dahulu dengan Syekh ini. Tak kenal makanya ta'arufan ya. Kemarin pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita kan langsung saja kan, tidak ada berkenalan terlebih dahulu dengan Syekh. Beliau lahir di Uyainah.
di daerah Najd atau dataran tinggi yang sebelah baratnya Riyadh. Pernah ke Riyadh? Belum ya? Insyaallah nanti ya. Dan beliau lahir di keluarga yang terpandang. Ayahnya, kakeknya, pamannya ulama di zaman itu, ketika itu. Ya, ulama besar. Dan beliau hafal Al-Quran usia 10 tahun. Hafal Al-Quran 30 juz ya, bukan juz 30 ya. 30 juz. Dan beliau menikah di usia 12 tahun. Nah, antum berapa umur antum? Nikah lah deh. Iya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nih nikah pada usia 12 tahun. Artinya sudah balik langsung nikahkan. Antum seperti itu. Kalau anak antum udah balik, udah nikahkan segera. Nggak tahu gimana kehidupan 10 tahun yang akan datang nih. Kamu dipayah wak, kan? Makanya segera menikah. Antum udah nikah tuh. Astagfirullah, musibah, miskin antum. Serius antum? Berapa umur antum? Lata lonsong jauh tuh dibandingkan semua syekh kan? Nyesal antum. Lah dapat jodoh antum? Hah? Kamu carian? Antum. Abang antum tuh nih ya, carikanlah sama abang antum nih. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad, kata Nabi. Nikah antum. Nikah. Nisfuddin, separuh agama, karena ibadah yang paling lama itu adalah nikah. Salat paling cuma berapa menit ya kan? Haji sekali seumur hidup. Puasa sekali setahun. Nikah apa? Seumur hidup. Ya. Insyaallah ya, Idul Adha depan atau nikah ya. Kelamaan ya. Ya, insyaallah ana doakan antum segera nikah ya. Sibah di zaman sekarang. Ya. Atau yang sudah nikah sekali lagi ya. Minimal 2. Karena Allah SWT mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna, 2. Ustaz Barasa. Hah? Ustaz Barasa. Alhamdulillah sudah 10 kali proses, qadarullah belum jadi. Yang penting udah melangkah kan, belum takdir kan. Insyaallah mudah-mudahan ya barangkali bertemu dia kan. Rencana ya. Ya. Yang penting sudah mencoba, sudah 10 kali. Alhamdulillah ala kulli hal kan. Makanya ana suruh antum, mudah-mudahan antum menikah, pahala poligami antum ngalir ke ana kan. Nah, ini. Meskipun ana tidak ditakdirkan nanti poligami, antum kan poligami antum. Siap ya? Insyaallah. Karena Allah SWT mengatakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah kan. Jadi nikah satu itu adalah nikah takut. Cuma karena Ustaz Zainal kemarin katakan kan, nikah satu itu adalah nikah karena takut ya kan. Baik. Kemudian ikhwas sekalian sebagai mereka adalah Allah SWT. Sebagaimana kita katakan, Asy-Syaikh ini di zaman beliau orang-orang hidup seperti zaman jahiliyah lagi. Hidup pada kesyirikan, khurafat, ya, bid'ah merajalela. Ya. Kemudian beliau kembali menghidupkan sunnah yang telah mati atau yang telah terkubur. Jadi mujaddid itu artinya apa? Pembaharu artinya apa? Memperbaiki kembali, merestorasi, bukan membuat dari awal enggak. Ya. Karena disebutkan oleh para ulama, di zaman beliau ini orang hanya sibuk dengan fikih-fikih saja. Perhatian orang tentang kajian akidah itu tidak ada. Bahkan minim sekali. Makanya Syekh ini beliau kembali menghidupkan dakwah tauhid. Beliau mujaddid. Ya. Dan ayahnya, sebelum ayahnya meninggal, ayahnya telah melihat potensi pada diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ayahnya berpesan kepada anaknya ini, kepada Syekh, kamu jangan membawa dakwah ini. Nanti kamu akan dimusuhi, diperangi, diusir. Ya. Udah ini berbahaya, ini gawat, kata
ayahnya, pada ayahnya juga ulama. Dan beliau mentaati apa yang dikatakan oleh ayahnya. Beliau belum berdakwah secara terang-terangan, beliau hanya nulis, sibuk nulis. Jadi antum kalau belum mampu berdakwah dan nulis, ya, dakwah secara terbuka, ya kan, ya nulis. Barulah setelah ayahnya wafat pada tahun 1153 Hijriah, barulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengumumkan secara terang-terangan dakwah tauhid. Beliau gencar sekali mendakwahkan tauhid dan membasmi syirik. Dan betul apa yang dikatakan oleh ayahnya, beliau terusir dari tempat tinggalnya, Uyainah, diusir beliau. Tepatnya pada umur berapa beliau itu? Beliau lahir tahun 1115. Baru mulai berdakwah ketika tahun 1153 setelah ayahnya meninggal. Usianya berapa itu? 1153 kurang 1115. 40 tahun. Hah? 10 tahun. Kurang lebih 30 sekian. Umur 30 sekian beliau baru terang-terangan berdakwah. Dan diusir beliau dari Uyainah sampai beliau mampir ke Dir'iyah. Dir'iyah itu sebuah daerah, ya kan, yang mana di sana beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh raja atau amir penguasa ketika itu yang memang mencintai kebaikan. Bernegosiasilah mereka berdua, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan amir, yaitu penguasa ketika itu Abdul Aziz, penguasa di daerah Dir'iyah. Dir'iyah nama daerahnya. Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Kemudian beliau mengatakan, menawarkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab minta apa namanya? Kalau bahasa sekarangnya suaka. Tahu antum suaka itu apa? Ada orang istilahnya kan mencari suaka. Kesepakatan apa? Hah? Kesepakatan. Cari suaka itu adalah mencari tempat perlindungan. Artinya ada keamanan lah, minta keamanan. Karena beliau diperangi beliau kan, dikejar-kejar. Dan begitulah kondisi beliau, ya, hampir sama dengan kondisi Rasulullah SAW ketika mendakwakan tauhid. Jadi demi Allah, orang yang betul-betul mendakwakan tauhid pasti ada musuhnya. Pasti dimusuhi dia, diperangi dia. Secara terang-terangan maupun tersembunyi. Kalau ada orang yang mengaku membawa dakwah tauhid, kemudian orang ahli bid'ah, ahli syirik nyaman dengan keberadaannya, berarti dia telah tertipu dia. Sejatinya ada yang dia sembunyikan. Oh, saya dakwah tauhid. Kemudian ahli bid'ah nyaman dengan dia, bahkan ahli bid'ah, tokoh-tokoh kesyirikan memuji-mujinya, maka waspadai orang itu. Berarti orang itu telah berbohong dia. Ada yang dia sembunyikan. Demi Allah, dari zaman ke zaman, kalau betul-betul orang itu mendakwakan tauhid, betul-betul menggenggam erat tauhid, maka pasti dia akan dimusuhi. Cepat maupun lambat. Ya? Nyata ataupun tidak. Karena ini memang sunatullah. Ahli tauhid akan senantiasa bermusuhan dengan ahli syirik. Ahlu sunnah akan berlawanan senantiasa dengan ahli bid'ah sampai tegaknya hari kiamat. Sampai tegaknya hari kiamat. Maka ini cirinya. Kalau ada dai yang menyeru kepada tauhid, dia mengaku-ngaku dakwah salafiyah, dakwah tauhid, kemudian dia nyaman-nyaman bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli syirik, ya kan? Bahkan ahli syirik, ahli bid'ah memuji-mujinya, tokoh-tokoh kesesatan memujinya, maka tinggalkan orang ini. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ikutilah seseorang itu, ya, imam atau ulama yang mana panah-panah ahli bid'ah menuju ke sana. Karena tidaklah ahli bid'ah itu menancapkan, mengarahkan anak panahnya kecuali kepada ahlu sunnah sejati. Ya, nah ini. Kemudian karena sudah dekat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Amir Abdul Aziz ini, Al-Syekh Al-Su'ud, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dapat bantuan keamanan dalam dakwah. Beliau
dikawal dakwahnya. Ya, maka dengan itu tegaklah negara Saudi sekarang ini. Itu buah dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama dengan Amir Abdul Aziz Al Saud. Masehinya tahun berapa, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Ini di sini kalau disebutkan kurang lebih setelah tahun 1153 Hijriah ini. Atau konfir saja. Ini tahun-tahun 1953 ini kan awal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dakwahnya, ya kan? Nah, namun beliau terusir-usir. Di tulisannya Ustadz Firanda di dalam kitab Syarah Ushul Salasah beliau ada sedikit menjelaskannya. Ya, beliau ada sedikit menjelaskan. Barakallahu fikum. Makanya sampai sekarang untuk masalah kenegaraan ya umarok ya itu dari garis keturunan Amir Abdul Aziz Al Saud. Sedangkan masalah keagamaan diurus oleh keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut dengan Alu Syekh. Disebut dengan Alu Syekh. Nah, itu berarti keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Alu Saud berarti keturunannya Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini merupakan pahlawan bagi negara Saudi dan sejatinya beliau ini adalah pahlawan bagi seluruh kaum muslimin yang ada. Kita buah dakwah beliau ini. Ya, buah dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan beliau dan melimpahkan rahmatnya kepada beliau rahimahullahu taala. Baik. Itu sekilas kita berkenalan dengan Syekh. Kalau ingin lebih luas silakan baca biografi beliau di kitab-kitab yang lainnya. Kemudian kita berkenalan dengan kitab Ushul Salasah. Yang mana kitab Ushul Salasah ini adalah kitab yang paling banyak dikaji. Yang intinya apa? Kunci jawaban pertanyaan malaikat dalam kubur. Jadi inti dari kitab Ushul Salasah adalah sebagai kunci jawaban pertanyaan malaikat dalam kubur. Orang yang tidak mempelajari kitab ini atau yang semakna dengan ini, tidak pula mengamalkannya, maka niscaya dia akan berpotensi gagal nanti di ujian di alam kubur. Karena salah satu pertanyaan di alam kubur adalah man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Orang yang mempelajarinya di dunia dan mengamalkannya serta istiqomah di atas itu, insya Allah dia akan mampu menjawabnya. Kalau tidak, maka dikhawatirkan dia seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya riwayat Bukhari Muslim, ketika dikatakan man rabbuka, dia mengatakan hahin la adri. Mereka berteriak, la adri, saya tidak tahu, katanya. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar orang ngomong sesuatu. Nah, seakan-akan dia dahulu pernah mendengarnya, pernah mengetahuinya di dunia. Maka dia yaquluna syai'an faqultu, aku juga mengatakan demikian. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan dalam perkara akidah, terutama dalam perkara pokok-pokok keislaman ini, kita tidak boleh taklid. Arti taklid apa? Mengikuti sesuatu tanpa tahu dalil. Tidak boleh. Ini salah satunya. Faqultuhu, aku ikut-ikutan saja. Orang mengatakan Allah, dia juga mengatakan Allah. Tapi dia tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disiksa. Ya, disiksa karena apa? Tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang Rasulullah, dan tidak tahu tentang ajaran Islam. Kalau kita gagal di ujian dunia, kita ada remedial. Kalau gagal di ujian kubur, maka na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana di dalam hadis, barang siapa yang lolos di ujian di kubur, maka dia akan lolos di ujian-ujian setelahnya. Akan tetapi apabila dia gagal di ujian kubur, maka ujian setelah itu jauh lebih berat lagi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat
27 Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Dan Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tsabit, yang kokoh, itu tauhid. Baik sebelum dia meninggal, dia akan dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini bagi siapa orang yang betul-betul memahami 3 landasan pokok di dalam Islam ini, betul-betul memahami, mengamalkan dan istiqomah di atas tauhid, maka Allah akan kokohkan lidahnya. Di akhir hayat dia akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di akhirat, di alam barzakh, ketika dia ditanya oleh malaikat, dia akan mampu menjawabnya. Ketika dia ditanya man rabbuka, dia akan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan wa ma dinuka, dan apa agamamu, dia akan mengatakan dinil Islam, agamaku adalah Islam. Dan ketika ditanya wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, dia mengatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjawab bukan lidah nanti, yang menjawab apa? Amalan kita. Maka bersungguh-sungguhlah mengkaji 3 pokok ini. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal Islam. Ya. Kemudian jemaah yang mulia, Asy-Syaikh mengawali kitabnya dengan basmalah. Dan kita sampaikan kepada pembahasan basmalah ini. Ya. Asy-Syaikh mengawali kitabnya dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apa beda basmalah dengan tasmiyah? Beda tidak? Kalau basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan tasmiyah itu Bismillah saja. Mayoritas amalan kita itu membaca tasmiyah, bukan basmalah. Contohnya apa? Ketika makan baca tasmiyah. Ketika berwudu baca tasmiyah. Melepas baju. Melepas baju, dan mayoritas adalah kita dianjurkan membaca tasmiyah. Kapan kita dianjurkan ya membaca atau menulis basmalah? Yaitu diantaranya ketika kita mengawali tulisan kita, surat menyurat, ya, dan yang semisal. Maka awalilah dengan basmalah. Nah, Syekh di sini mengawali kitab beliau ini dengan basmalah. Ya. Yang beliau landasi karena 3 alasan. Yang pertama, Allah mengawali kitabnya yaitu Al-Qur'an dengan basmalah. Allah Subhanahu wa taala mengawali kitabnya dengan basmalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengawali surat menyurat beliau dengan basmalah. Demikian juga Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis atau Ratu Balqis, ya, yang diabadikan di dalam surat An-Naml ayat 30. Allah berfirman, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnahnya Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang keempat alasannya, mayoritas para ulama mengawali kitab-kitab mereka dengan basmalah. Apa tujuannya? Nah, di antaranya apabila kita mengawali dengan basmalah, ada 2 faedah besarnya. Yang pertama, kita tolabul aun. Kita kajian dulu, nanti selesai kajian, gas lah. Baik. Yang pertama adalah tolabul aun atau al-isti'anah. Dengan kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita mohon pertolongan kepada Allah SWT agar Allah SWT menolong kita, memudahkan kita dalam menulis apa yang akan kita tulis. Atau mengawali perbuatan dengan Bismillah. Jadi kita sedang memohon kepada Allah pertolongan. Yang kedua adalah tolabul barakah. Tolabul
barokah atau at-tabarruk, ngalap berkah. Agar tulisan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau amalan yang kita lakukan itu diberkahi oleh Allah, maka awalilah dengan membaca bismillah. Ini makna yang terkandung di dalam buku ini. Adapun ada kandungan lain dari basmalah atau tasmiyah. Di antaranya adalah ada kandungan al-isti'adzah. Apa itu al-isti'adzah? Mohon perlindungan. Di antara alasannya adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita ketika kita hendak tidur, sebelum kita berbaring di kasur kita disunahkan mengibas-ibaskan kasur dengan membaca bismillah. Kemudian ketika sore hari menjelang maghrib kita disunahkan menutup jendela dan pintu dengan membaca bismillah. Ini artinya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti 3 dulu kan kandungannya kan. Yang keempat adalah al-ikhlas. Agar kita bisa ikhlas dalam ibadah, awalilah dengan basmalah. Karena di dalam basmalah artinya bismillah dengan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah saja, dengan Allah Subhanahu wa taala kita melakukan ini dan itu. Bukan karena embel-embelan lain. Ini dalam perkara ibadah. Ada ikhlas di sana. Kemudian ada ar-raja. Ada harap. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada makna al-mahabbah, yaitu kecintaan. Kita awali perbuatan kita dengan baca basmalah. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwasanya setiap perkara yang tidak diawali dengan basmalah maka kurang berkahnya. Ya. Barakallahu fikum. Arti dari bismillahirrahmanirrahim apa? Entah. Tak tahu tuh. Dan nah, tuh. Tuh. Dengan nama Allah yang memiliki rahmat yang luas dan rahmat yang khusus. Allah itu antum terjemahkan. Dengan menyebut nama Allah. Allah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Terjemahkan. Oh iya. Dengan menyebut nama zat yang berhak diibadahi, yang memiliki rahmat yang luas, lagi memiliki rahmat yang terus mengalir. Ya, rahmat yang khusus. Itu yang terjemahan yang lebih greget ketimbang untuk bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih penyayang apa bedanya? Padahal bahasa Arab itu beda. Ar-Rahman artinya yang memiliki rahmat yang luas, Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang terus mengalir. Jadi menerjemahkan, kalau disuruh terjemahkan bismillahirrahmanirrahim, atau antum ketika membaca bismillah terjemahkan di hati antum, itu akan menimbulkan kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama-nama zat yang berhak disembah, yaitu Allah, ya kan, yang memiliki rahmat yang luas dan yang memiliki rahmat yang terus mengalir. Kan lebih greget kan? Nah, itu sebenarnya arti Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang terus yang luas. Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang terus mengalir atau rahmat yang khusus, ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ini yang mungkin kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Insyaallah sebagaimana kita katakan, untuk pertemuan yang selanjutnya kita mulai agak merincikan. Kalau sebelumnya cuma sebatas globalnya saja. Nah, sekarang kita akan merincikannya sedikit demi sedikit. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas perhatian antum. Mohon maaf atas kesalahan dan khilafan kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk mengikuti kebenaran itu. Ya, karena kita tanpa taufik Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.